Oh, jadi Idi Santana yang mantan wali kota itu keturunan Pangeran Pangeran, Liting juga. iya. Oh, jadi hubungan Ria Mizar Yahudu tadi ke Pangeran Liting, Maknya itu Asia, maknya Rekudu itu. Oh, ibunya Yahudu Asia namanya. Iya, kira-kira Terus Asia ini anak siapa? maknya lagi yang istri jenderalnya benar. Rekudu kan ada dua. Jenderal, kalau jenderal yang pertama itu masih bemisanan tengah bapak saya. Sepupu dengan orang tua Pak Haji. Kalau mau lihat dari di mana bisa dapat Liting, dia Liting juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya channel YouTube Herian. Hari ini saya berada di Desa Sungai Pinang 1, tepatnya di rumah Linmas ya. Rumah Linmas ini sudah ratusan tahun Antaranya sekitar 150 tahun lah. 150 tahun Antaranya 150 tahun, sehingga rumah ini adalah rumah bersejarah karena katakanlah di daerah kita Oganilir rupanya ada pangeran ya. Ada pangeran yang sangat bersejarah, pernah memimpin ya, menjadi Depati begitu Mas? Iya, Depati. Menjadi Depati pada saat itu masih dalam pemerintahan Belanda. Ya, dengan disebut Marga Pegagan Ilir. Marga Pegagan Ilir. Suku 2. Suku 2. Jadi rekan-rekan sekalian, hadir pada saat ini Haji Iswani Nurmali. Ya. Beliau ini adalah salah satu keturunan. Ya, putra berapa dari putra berapa dari Pangeran Liting namanya? Cucu Pangeran Liting. Cucu dari Pangeran Liting. Jadi Pangeran Liting. Jadi cerita Pangeran Liting sampai bisa jadi Depati. Boleh diceritakan? Pangeran Liting itu memang pernah tinggal di sini. Emang rumahnya di sini. Oh, rumahnya di sini. Umay di Sika. Umay di Sika itu buang. Ngapain Umay di Sika? Karena di situ kan ada Batanghari Pinang. Batanghari Pinang. Jadi ada Batanghari di Batanghari itu gitu. Nah, Batanghari Pinang itu tempat orang jalan nak ke arah Kelebak, nak nuntut penghidupan di itu. Oh, jadi Batanghari Pinang tempat masyarakat untuk masuk mencari kehidupan perikanan, daerah persawahan. Oh, mencari ikan, cari rotan. Nah, terus dan lain sebagainya. Pak Haji, kok bisa jadi Pangeran Liting tuh gimana ceritanya? Nah, begini. Abdul Halik itu ulama. Oh, namanya Abdul Halik. Ya. Ulama. Abdul Halik Liting itu ulama. Bukannya ulama di dusun sini, bukan, dari Arab Saudi. Oh, dari Arab. Oh, jadi rekan-rekan sekalian bahwa Pangeran Liting itu nama aslinya Abdul Halik. Iya. Abdul Halik adalah salah satu ulama. Terus yang ngasih pencerahan di Kampung Sungai Pinang ini. Oh, katakanlah dakwalah. Nah, ya. Karena zaman dulu orang yang bisa berbahasa Arab dan menulis Arab itu jarang adanya. Oh, jadi Pak Haji, Pangeran Liting atau Abdul Halik ini bisa bahasa Arab? Satu-satunya yang bisa bahasa Arab dan menulis Arab. Jadi rekan-rekan sekalian, pada saat zaman itu satu-satunya orang yang bisa nulis Arab dan berbahasa Arab itu adalah Pangeran Liting atau Abdul Halik. Kemudian cerita itu diperkuat dengan catatan pada waktu diadakan rapat akbar di lapangan Marga. Oh, ada rapat akbar di Marga. Di mana itu? Dekat sekolahan SMP 2 atau SD 2 itu. Kan udah lapangan sudah. Oh, pinggir jalan tadi? Iya, jalan lapangan besar. Yang mimpin? Ya, kita ada keluarga saya, Holek kan lagi nggak ada di tempat. Dia lagi pergi nyari kayu, nyari pelepah. Ini benang. Bukan. Nipah, nipah. Buat uang buat lepat. Oh, buat lepat. Oh, jadi
Buat lepat memang sudah dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Jadi Pangeran Liting ini lagi keluar. Naik perahu. Ngambil Nyari daun nipa. Nyari daun nipa, daun lepat itu. Yang lain lagi apil dipanggil akbar. Belanda dari karena dia ngerasa nggak berkepentingan juga dengan urusan itu. Dalam rapat itu Belanda nanya siapa yang bisa menulis. Oh, pada rapat akbar itu ada Belanda nanya di situ. Iya, yang perwakilan dari pemerintah Belanda. Nanya ke masyarakat itu, Pak Haji. Siapa yang bisa bahasa tulis? Ada Pak, ini kalau panggil Bapak kan ada Tuan kan zaman dulu manggil Tuan. Tuan ada gitu. Tuan ada. Cari siapa? Ada Pak Holik ini. Oh, Holik. Yang Pangeran Liting. Pangeran Liting, tapi belum ada gelar pangeran. Oh, belum, waktu itu masih masyarakat biasa. Begitu dicari di situ nggak ada orangnya. Oh, di seputar lapangan itu. Ada yang cerita dia lagi nyari daun lepat katanya. Oh, lagi di luar. Di luar naik perahu. Susul kata Belanda itu dalam rapat itu. Disusul lah pakai perahu entah dengan kecepatan berapa. Sampai mungkin udah siang baru datanglah nama Holik itu digeret dibawa di dalam rapat itu. Oh, jadi Holik dicari kemudian ketemu dibawa dalam rapat di lapangan. Benar Holik ini benar. Nah, ditemukanlah dengan Belanda. Masyarakat kan tahunya Holik. Dia tuh ulama ya. Suka ngasih ceramah di masjid. Ini kan masjid buatan dia juga ya. Kemudian Pak Haji setelah dipanggil Belanda begitu dites. Oh, dites yang bisa tulis tadi. Nulis itu rupanya dia ini tesannya itu dia bisa nulis Arab gundul. Oh. Jadi bahasa Indonesia orang sebut bahasa Melayu ya. Melayu. Tulis Arab gundul. Tapi yang bahasa Latin dia nggak bisa. Oh, jadi Holik itu bisa nulis Arab gundul. Arab gundul dengan bahasa Melayu. Di depan Belanda tadi. Iya, dites. Lulus. Oh, lulus. Yang lain kagak ada yang bisa kan. Oh, cuman hanya satu-satunya. Satu-satunya. Jadi ditanya mereka bagaimana kalau orang ini kita jadikan memimpin kampung sini. Oh. Entah kampung entah apa namanya dalam rapat itu. Pokoknya jadi pemimpin di situ. Nanti dikembangkan Belanda ditarik ke marga di Raja itu untuk memimpin marga Pegagan Ilir suku 2. Oh, jadi setelah dinyatakan lulus tahun 1980 sebelum tahun 1900 1890 apa 8 lah kalau dia. Ya 1890 sekian lah. Ya. Dinobatkanlah jadi apa namanya? Depati. Diangkatlah Depati. Depati itu jabatan kepala marga Pegagan Ilir suku 2. Oh, jadi kepala marga Pegagan Ilir suku 2. Ini membawahi, kalau sekarang ini Pak Haji kan desa, membawahi sekitar berapa desa perkiraan? Perkiraannya apapun yang jadi desa OOI sekarang ini, itulah wilayahnya. Oh. Karena kan saking luas sampai ke di sebelah apa nih Palembang sebelah. Oh, sampai Pemulutan. Pemulutan. Berarti hampir satu ganilir ya? Satu ganilir, jalan lurus sampai itu ini gale. Kemudian setelah itu Pak Haji? Periode kan itu. Oh, 2 periode? Dia itu dulu satu periode itu berapa tahun Pak Haji? 10 tahun. 10 tahun? Oh, berarti 2 periode 20 tahun? Kemudian? Diganti dengan Haji Malian. Haji Malian. Haji Malian itu anaknya. Oh, anak Holik tadi? Dia dua periode apa 3 periode juga? 2 periode juga kali. Oh, jadi nurun. Gelar pangeran tadi kapan itu? Pangeran itu ada juga. Yang Holik ini mungkin Pangeran Wirajaya. Yang Wirakrama itu nomor 2. Ini apa namanya? Wirajaya. Pangeran? Wirajaya itu Pangeran Holik itu dapat pangeran ini Wirajaya. Oh, Holik Pangeran Wirajaya. Kalau Malian dapat Pangeran Wirakrama. Oh, pangeran anaknya tadi Pangeran Wirakrama. Anaknya lagi Baku. Oh, anaknya lagi baru dua periode. Ayahnya Pak Haji. Iya. Orangnya tuh Baku 2 periode.
di atas aku 2 periode. Nah ya ini mungkin ya yang pertama apa 3 periode lah dari hitung aja. Kembali ke Pangeran Liting tadi. Setelah 20 tahun ganti. Waktu dapat pangeran ini kapan Pak Haji? Iya itu kan dalam upacaranya kan dari pemerintah Wilhelmina Belanda. Belanda. Dikirim tiap ulang tahun jubile. Atau setelah maaf saya pegang Pak Haji. Atau setelah dilantik sebagai Depati, diangkat juga sebagai pangeran. Apa seperti itu Pak Haji? Pangeran itu sebut uang itu manggil pangeran. Karena zaman dulu itu setengah itu kayak kesultanan kan kita ini. Melayu kita ini dulu tuh. Kalau lama-lama Melayu lagi. Kalau bahasa Jawa Melayu berarai. Kalau Melayu dan mereka berarai. Karena bertebaran anak-anak dalam Melayu kali. Nah, kau nanya gimana dulu nih? Yang pangeran mana dulu? Wirajaya. Berarti 20 tahun kemudian selesailah jabatan. Dia itu masih jalan apa karena meninggal, apa karena tidak tahu aku. Diganti dengan pangeran. Tapi diganti itu memang habis jabatan atau beliau meninggal? Nah, tidak tahu kalau soal meninggal, tapi yang jelas anak itu melanjutkan untuk periode lanjutannya itu. Anaknya melanjutkan periode ketiganya. Periode ketiga. Karena Pak Holik atau Pangeran Liting pensiun. 2 periode. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Haji Malian. Haji Malian. Haji juga. Haji kalau kami ini. Haji bukan turunan ustad lah kalau zaman ini. Jadi yang ngurus ke masjid tiap hari Jumat sedekah makan di rumah ini uang 70 makanan beramai tiap Jumat. Nah kembali ke setelah Haji Malian tadi. Iya. Menjabat itu berapa periode? 2 periode. 2 periode juga? Iya. Berarti 20 tahun 20 tahun lagi. Artinya orang tuanya 20 tahun, anaknya juga 20 tahun. Iya. Setelah itu bapak saya Haji Muhammad Nur. Haji Muhammad Nur orang tua Pak Haji. Itu berapa periode? 2 periode. 2 periode juga. 20 tahun. 20 tahun. Berarti itu saja sudah 60 tahun. 60 tahun. Jadi 30, 20, 70 tahun. 70 tahun. Yang 30 itu apa Haji Maliannya, apa Haji Holiknya, aku juga kurang jelas itu. Ada 3 periode? Ada yang 3 periode di antara itu. Yang jelas 3 orang ini mengemban jabatan 70 tahun. 70 tahun. Nah, kemudian pada saat itu masih dalam pemerintahan Belanda? Masih. Sampai kurang tua Pak Haji? Sampai ke orang tua Pak Haji. Karena pada tahun 53 atau 54 baru diadakan penyerahan kedaulatan. Kedaulatan negara bergabunglah pangeran-pangeran seluruh Indonesia nih yang Melayunya itu termasuk sampai ke timur ke Ambon, Tidore, Sultan-Sultan gitu itu menggabung pada negara Republik Indonesia. Itu pada pemimpinan siapa tuh Pak Haji? Bapak saya waktu itu. Pak siapa tadi Pak Haji? Haji Muhammad Nur. Haji Muhammad Nur. Ini disebut pangeran juga tidak? Ya disebutnya orang pangeran kalau terus ke jabatan pangeran itu pangeran. Artinya siapa yang menjabat itu disebut pangeran. Nah ini pangeran apa nih Pak Haji? Ya kalau belum sampai ke situ, cuman orang manggilnya ini Pak Haji Pangeran. Pak Haji Pangeran. Tapi bapak saya bukan orang yang suka dengan gelar-gelar begitu. Jadi merintah berdasarkan keperluan aja. Nah kemudian pada saat kedaulatan diserahkan ke Republik Indonesia. Iya. Ini zaman tahun 53 kalau nggak salah. Orang tuanya Pak Haji. Kalau nggak periode yang keberapa tuh Pak Haji? Ya periode terakhir dari dinasti penunjukan Pasira itu. Dulu namanya. Jadi setelah orang tua Pak Haji tadi masih Depati masih dipanggil orang sudah Depati. Kemudian setelah itu diserahkan ke siapa lagi Pak Haji? Diadakan pemilihan umum. Pemilihan umum. Pemilihan kepala desa kalau sekarang ini. Jadi maaf Pak Haji. Setelah dari turun temurun sebanyak 70 tahun. Kemudian selesailah itu. Diadakan pemilihan umum. Untuk milih apa nih Pak Haji? Milih kepala desa Depati ini tadi. Namanya dulu apa nih?
Kalau dulu itu Pesira. Oh, Pesira. Jadi bukan Depati lagi. Panggilan orang tetap aja kalau manggil Depati itu Oh, yang jadi gelar aralan panggilan untuk ini untuk yang siapa yang ngurus di marga itu. jadi dulu Depati kemudian dipilih Tahun 52 apa dirubahlah 53? namanya jadi Pesira gitu. Dari Pesira. Jadi dari Depati pemilihan umum berubah jadi Pesira. Pesira. Nah, siapa yang jabatnya ini pertama kali Pesira? Pesira itu waktu terakhir itu masih bapak saya. Oh, jadi melanjutkan. Pokoknya terakhirnya. Terakhir. Sudah harus diadakan pemilihan. Dapat sama orang Ulak Kerbau. Oh, jadi Pesira itu setelah orang tuanya Pak Haji jadilah orang Ulak Kerbau. Tahu siapa namanya? Ingat deh. Oh, ingat. Oh, batas itu Pak Haji. Nah, dari Pangeran Liting sampai ke Pangeran siapa tadi? Anaknya? Malian. Kemudian orang tua Pak Haji? Pak Haji Muhammad Nur. Haji Muhammad Nur. Ketiga orang itu selama 70 tahun ini di sini. Iya, rumahnya aja. Oh, jadi cuman bentuk rumah ini enggak seperti ini. Jadi ceritanya rumah ini dari sini sampai ke tadi tembok Grogol ini ada Grogol. Oh, Grogol. Oh, itu lebih besar lagi, Pak Haji. 4 kali ini. Wih, besarnya. Kemudian kok jadi itu ini? Ceritanya kan dalam dinamika kehidupan itu ada keadaan pasang surut naik. Ada perekonomian maksudnya? Di pemerintahannya juga. Pemerintah. Bapak saya ini kan dikelilingi oleh kalau kata orang zaman dulu begundal-begundalnya lah oleh cowok-cowok. Artinya mempengaruhi supaya berbuat yang di luar ini. Oh, yang di luar di dalam pemerintahan. Pemerintahan itu. Berarti ada kelompok-kelompok dalam pemerintahan itu. Iya kan kalau pengikut ini wong katakanlah pejabat ya. Kan ada yang damping ini ngajak sini ngajak. Zaman dulu itu kalau secara ini salah satu kesenian itu namanya bedana. Bedana itu apa Pak Haji? Bedana itu musik Arab. Oh, musik Arab. Yang ada nyanyi. Yang ada gendang itu. Yang goyang-goyang. Goyang-goyang itu. Pak Haji masih nggak goyang-goyang? Kalau aku bergoyang dewe. Aku dagala digoyang wong. Jadi goyang sendiri Pak Haji. Nah, kemudian musik dari Arab terus? Udah itu. Yang tidak baik ini mana Pak Haji? Nah, karena banyak ngajak pesta-pesta itu kan memerlukan biaya. Pesta. Misalnya situ ada panggilan dia datang. Sebagai pejabat kan mau nggak mau datangin kan. Nah di samping itu nyodor ke ini. Kalau nyami kan kalau bahasa Jawanya sih. Nyami apa tuh? Pemeliharaan. Tahu kawin dengan wong ika. Jodohan. Dijodohkan. Dijodohkan. Oh, pas pesta itu ketemu dijodohkan. Uang yang jodohnya. Dijodohkan. Kalau zaman dulu kan raja dia ini nak kawin itu tinggal manggil penghulu juga dia kan. Oh. Kawin ke ini dikawin ke. Jadi karena waktu itu jadi pemimpin. Dengan mudahnya. Dengan mudahnya untuk menikah. Gitu, untuk menikah. Jadi salah satu dari pangeran itu di atas bapak saya tapi yang pangeran Malian itu uangnya jujur bagus. Artinya ulama itu. Cuman dia jalan ke syariat Islam itu 4 bininya itu. Oh, jadi dari Pangeran Liting kemudian sampai ke orang tua Pak Haji, ini semuanya istrinya lebih dari satu. Lebih satu karena zamannya itu kan udah jadi mode. Kalau yang orang menjabat itu harus bini dipaksa. Sama Belanda tidak boleh siko. Memang dari Belanda. Belandanya. Makanya kita menyimpang sedikit Pak Haji. Terus berarti kalau sekarang pejabat-pejabatnya ada nggak seperti itu Pak Haji? Sekarang mana? Istri lebih dari satu. Sekarang pejabat sekarang aku udah tahu tanya dengan kamu. Kamu tuh lah kan. Kira-kira apa camat dang mikan bini 3 aku nanya camat Pudin tidak. Oh itu Pak Haji. Kemudian kita kembali ke Pangeran Liting. Jadi rekan-rekan sekalian, ini sejarah yang mungkin seusia-usia kita banyak yang belum terungkap bahwa di Sungai Pinang 1 tempatnya di rumah ini. Ini rumah Linmas, Pak Haji. Iya. Nah di sini ini rumah paling bersejarah
Ya, sekarang Sudah 70 tahun pemerintahan berada di sini. Nah, ini luar biasa. Ya. Dari zaman Belanda. Nah, kemudian Pak Haji kembali ke yang tadi bahwa rumah ini sampai lebih besar di situ. 4 kali ini. Kemudian jadi seperti ini gimana? Itu ceritanya makanya saya bilang tadi. Pesta tadi. Karena lingkungan kawan-kawannya Ada yang Jabar itu, pengaruh yang tidak baik lah. pengaruh tidak baik itu. Kan pemerintah Belanda kan nggak bodoh dia. Ya. Kalau misalnya memerlukan suatu pesta-pesta yang belanja-belanja itu, berarti memerlukan dana kan. Ya, perlu dana. Diadakanlah saya dengan KPK, OTT sama Belanda. OTT sama Belanda. Iya. Yang di OTT itu kalau sekarang kan OTT, misalnya OTT KPK. Ya. Nah kalau dulu yang mau OTT itu orang Belanda. Berapa? Namanya besar apa itu? Katakanlah seperti itu. Inspektor. Oh, inspektor. Kan ada inspektornya itu. Nah yang kena OTT ini yang pangeran tadi. Bapakku. Oh. Aku gelap ceritanya karena dari disampaikan ke ininya dengan anak-anaknya. Ya. Tapi aku informasi ke kiri kanan terungkap. Oh, terungkap. Bahwa bapak aku itu terlibat sama Belanda, diperkarakan dapat kena 4 tahun. Oh, jadi oleh Belanda katakanlah dapat hukuman lah gitu. Hukuman lah. Dihukum selama 4 tahun. Enggak di tanah sini, jadi orang sini kan nggak tahu. Oh, jadi di luar. Dikirimnya ke Cirebon. Jauh sekali itu, Haji. Cirebon. Selama 4 tahun dia lanjutkan ini kuliah lagi, belajar lagi di Jamiatul Khair, memperdalam agamanya. Di mana itu, Pak Haji? Jamiatul Khair, Tanah Abang. Jamiatul Khair. Ya. Di mana itu, Pak Haji? Tanah Abang. Oh, Tanah Abang, Jakarta. Ya, tempat orang Arab ini ngadakan pengajian pengajian. Tapi setelah lepas dari itu, Belanda dipanggil lagi. Oh, setelah keluar habis menjalankan hukuman 4 tahun dipanggil lagi sama Belanda. Lagi jalan ke pemerintahnya lagi. Oh, kembali lagi jalan ke pemerintahan. Dengan predikat yang dulu tuh udah dibayar lunas. Oh, artinya dengan dihukum 4 tahun artinya lunas lah. Lunas kesalahan itu. Kembali lagi menjabat, Pak. Sudah menjabat. Sampai terakhirnya diadakan pemilihan secara one foot one ini. Pemilihan umum tadi. Pemilihan umum tadi dapat orang Ulak Kerbau itu. Oh, artinya jeda aja pemerintahan ini. Jeda pemerintahan. Nah, sebentar Pak Haji. Setelah dijabat oleh orang dari Ulak Kerbau, artinya tidak di sini lagi Pak Haji? Ya otomatis enggak kan. Dia berkantor di Raja itu, yang sebelah kantor pos itu kan. Sebelah kantor pos. Kantor marga. Ada belakang kantor pos kan ada rumah yang ada tiang itu. Sudah dibongkar. Dibongkar ya? Oh, sudah habis berarti itu. Oh. Nah, berarti dulu di situ kantornya Pak Haji? Itulah jadi uang tumbuh di daerah kita ini. Aku nak ngata uang pintar kali tidak. Uang buyan gak ada banyak. Oh, jadi di daerah pintar pintar banyak. Pintar banyak. Tapi uang buyannya banyak. Yang bodoh, buyan juga banyak. Banyak. Salah satu contoh Nah, gimana Pak Haji? Peninggalan yang Belanda udah buat itu, dia kan tak baca nembuatnya. Kalau bongkarnya kan gampang. Oh, bukan dilestarikan, Pak. Malah kalau dimusnahkan. Dimusnahkan, mereka kan rekam jejak zaman dulu. Padahal itu bersejarah berdirinya Republik Indonesia. Kalau mau dilihat di register itu, segala macam kejadian di marga pokoknya ada di dalam registernya itu. Oh, tercatat kira-kira. Itu sekarang di mana buku-buku itu? Nah, kalau hilang kamu itulah yang salah. Berarti telah dicatat di dalam itu. Tahun sekian ada pertemuan nikah. Sejarah perjuangan gitu, sejarah pemerintahan zaman dulu. Sejarah pemerintahan. Tapi ngapain juang sumia ke Belanda? Segala ini pangeran-pangeran di Indonesia dakati damai Belanda sudah dijajah. Oh, jadi rekan-rekan sekalian, ini muncul pertanyaan, kenapa saat itu pangeran-pangeran atau pemimpin seperti Depati memihak ke Belanda? Karena pada saat itu tidak ada pemerintahan lain. Enggak ada lagi. Karena Indonesia dalam posisi dijajah. Dijajah Belanda kira-kira. Coba lihat pangeran yang di Solo. Pangeran di Solo. Mangkunegaran. Pangeran di Jogja. Di Jogja. Kesultanan. Semua yang satu pihak Belanda yang itu ribut lah berdulur. Jadi perang di antara dia Kesultanan
dengan Mangkunegaran. Itu kenapa Pak Haji? Ya berebut yang si Komersi di anak emas ke Belanda. Oh. Yang Jogja kan melawan kan. Dia pihak ke Republik. Dulu pernah perang antar pangeran itu Pak. Antara lain begitu. Sampai sekarang masih terjadi itu. Jadi gara-gara cemburu karena ada salah satu di anak emas kan oleh Belanda. Kira-kira begitu. Akhirnya seperti itu. Dan sampai saat ini Pak Haji Berlaku di Indonesia. Di Indonesia? Dia adu domba aja begitu. Kalau kita jadi- baca sejarah. dulu ada semacam adu domba dulu. Iya. Antara Yogyakarta sama Solo Oh gitu. kepangeranannya. Oh beda pangeran. Ribut kan mereka itu. Yang satu ikut Republik, yang satu ikut Belanda. Oh gitu Pak Haji. Jadi dari yang garis besarnya udah begitu, apalagi kalau yang kita di bawah gini ikut mana? Kemudian Pak Haji, rekan-rekan sekalian perlu kita ada catatan bahwa dulu selama 70 tahun ya. 70 tahun artinya 70 tahun rumah ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan pada zaman itu. Kalau di pusat pemerintahan kan di yang ku katakan di Tanah Raja tadi, kantor marga. Nah, Kalau rumahnya tempat kediaman depatinya. oh rumah. Rumah. Nah, maaf. Jadi di sini Bukan tempat kediaman ya. Tapi laporan masyarakat da usah ke rumah juga sama baik. Oh. Jadi artinya bisa juga masyarakat- itu pusat pemerintahan juga kan istilahnya kan. Oh, jadi masyarakat Soal pengaduan dan kantor lain-lain. ke sini sama saja seperti itu Pak Haji. Iya. Apalagi Perlu juga diketahui oleh kita bahwa Pangeran Liting sampai ke pangeran yang terakhir, orang tuanya Pak Haji, siapa tadi? Pangeran Haji Muhammad Nur. Pangeran Haji Muhammad Nur berkuasa atau memimpin selama 70 tahun. Ya. Bahwa keluarga mereka adalah keturunan bisa dikatakan ulama ya. Udah Bisa lama. dikatakan apa ya? Terus menerus. Di Dia sama masyarakat bisa dihargai. berdakwah gitu. Ya. Nah, Itu dia. kalau pangeran siapa tadi? Pangeran Liting terus anaknya Haji itu Muhammad Nur. pernah enggak dihukum Belanda Pak Haji? Kalau yang aku tahu, aku secara terbuka aja, kita nggak mau nutupin hal yang negatif. Ya. Karena aku dapat cerita dari belakangan kan. Kalau yang data saya nggak pernah. Oh nggak pernah. Cuman kalau bapak aku ya. Nah kemudian Pak Haji, pada saat orang tua Pak Haji menjabat Sebagai bupati saat itu, Pak Haji umur berapa? aku waktu pilihan Pasiranya, Apa yang dipasira? aku mungkin umurnya karena waktu itu kan ini antara umur 11-12 tahun kan ya. Oh 11 atau 12 tahun. Kalau aku kelas 4, kelas 5 aja tambah SD 7 tahun. Ya antara umur 12 tahun lah kan. Sekitar umur 12 tahun. Sekitar umur 12. Nah pada saat itu kalau sekolah tuh gimana Pak Haji? Sekolah yang mana nih? Dulu sekolah apa tuh Pak Haji? Pak Haji dulu? Oh, saya. Ya. Nah setelah tidak menjabat lagi, Enggak. orang tua tuh kehidupan rutin seperti masyarakat biasa. Jadi dia kalau masyarakat biasa bertani, Bertani. orang tua saya bertani. Oh kembali ke Habitat, masyarakat biasa. kembali ke habitatnya lagi. Nah saya merasakan bagaimana pedihnya dari kehidupan yang serba Ada cukup, cukup. Jadi dari katakanlah dari Depati gitu kan. Kemudian menjadi petani. petani masyarakat biasa. Masyarakat biasa sampai 2 tahun atau 3 tahun. Saya ikut berlumpur-lumpur. Oh, sebelumnya tidak berlumpur. Ya mana mungkin, saya disekolahkan aja. Waduh. SD-nya di Palembang sana. Kindergarten Inggris itu. Pada Metodis. saat jadi Depati. Iya. Setelah selesai jadi Depati, balik ke lumpur lagi. Iya, aku sendiri yang nggak mau. Nanti aku sekolah di Palembang, bapak aku di kampung, kemana jadinya? Oh. Jadi tanggung jawab sebagai anak, orang tua, saya kembali ikut orang tua lagi. Oh, jadi Pak Haji pernah mengalami dari kehidupan anak pangeran, kemudian
kembali ke masyarakat biasa. biasa. Gimana perasaannya Pak Haji? Ya karena kita masih kecil, jadi jiwa kita itu belum terluka cepat sembuh. Oh, cepat sembuh. Dan tidak menjadi ukuran kita harus mendendam sesuatu yang kita bukan kerjakan kan, itu orang tua kan. Saya dulu di sekolah kan sekolah Inggris di Metodis, Palembang, sampai naik kelas 1. Kelas 1. Cuman karena orang tua lagi dalam keadaan down, orang tua di sini. Down karena lepas jabatan. Iya, dan tapi tani. Ya. Jadi saya memutuskan berhenti sekolah kindergarten itu, saya bantu bapak saya ke sawah. Nah terus tadi Pak Haji sampaikan merasakan pedihnya dari kehidupan katakanlah pejabat, kemudian turun masyarakat biasa. Pedihnya ini gimana Pak Haji? Sebenarnya nggak pedih. Ya. Cuman ada kan omongan orang luar itu, ada yang bilang kan misalnya, tuh buntang gajah. Jadi katakanlah dibully lah. Ya dibully, yang tidak suka dibully. Tapi kami nggak terlepas dari bully itu, namanya manusia hidup itu kan berikhtiar dan berusaha. Nah jadi rekan-rekan Pak Haji saya potong. Ini pelajaran bagi saya. Nah, karena saya pernah menjabat kepala desa, kemudian selesai jabatan dan kembali kepada masyarakat biasa. Sudah barang tentu ada semacam kekaku-kakuan. Oh ya. Kekaku-kakuan. Kemudian Pak Haji, seperti Pak Haji sampaikan, kita harus biasanya di tempat-tempat apa? Yang di percukupan, kecukupan di atas, gitu. Kemudian ya di bawah. Ya di bawah. Jadi. Tapi bapak saya itu orangnya besar hati. Besar hatinya gimana Pak? Begitu kalau di bawah kan mereka itu bukannya tergantung sama manusia ini. Ya. Kan kita punya Tuhan. Betul. Kalau kita lagi dalam keadaan ini, kita ikhtiar aja untuk kembali ke posisi. Kembali naik. Gitu. Naik. Nah setelah 3 tahun saya ikut bapak saya tani, mungkin bapak saya saudaranya kan banyak. Itu tuh Kak Nong namanya, tidak pantas kalau nak bumi terus. Tolonglah dia itu gawe. Ditariklah ke Palembang. Orang tua Pak Haji tadi. Ya siapa yang narikin Pak Haji? Belanda lagi. Tidak lah, sudah Republik Indonesia. Jadi urusan intern keluarga ini disuruh begawe di PT Percetakan Rambang. Oh, Percetakan Rambang. PT Percetakan Rambang itu miliknya Bayumi. Bayumi itu orang nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang terkaya di Palembang. Tahun berapa itu Pak Haji? Tahun 50. Ya selesai 53 setelah pemilihan Basira yang nggak dapat itu. Tahun 53? Antara 53, 54. Artinya Bayumi itu sudah kaya ya tahun itu? Udah kaya banget itu. Sedang kaya raya ya. Tapi tidak menjadi itu? Adalah. Bukan tidak menjadi pemimpin, misal Depati tidak? Ya nggak bisa, ada ininya, ada urusan apa namanya. Ya kalau pejabat, ya keturunan itu penting. Jadi zaman itu harus turun temurun begitu Pak? Belanda yang Belanda waktu itu. Sesuai jadi republik. Baru pilihan tadi. Nah, pilihan itu masyarakat. Sebenarnya waktu itu bapak saya bisa dapat. Cuman adik-beradik ini ada pengen nak jadi rakyat itu banyak. Jadi adalah kakaknya nak mancang juga, nak belak mancang. Udah tegur sih kok baik calon kita. Kalau ban 2 pecah 2. Dia tidak kalah ngotot, masih nak jadi mancang tulang. Jadi kedua-duanya mencalonkan? Mencalonkan. Waduh. Dua-duanya tidak dapat. Jadi rekan-rekan sekalian, ini apa ilmu yang kita dapat dari beliau ini? Artinya sistem politik pemerintahan pemilihan sudah dari zaman dulu seperti ini. Iya sama. Nah jadi ini salah satu bekal kita. Artinya kalau satu keluarga mencalonkan, ini dua-duanya gugur. Gugur semua. Karena suaranya pecah. Pecah semua. Pecah. Nah, setelah dari orang tua Pak Haji, ada ke selanjutnya zaman modern. Zaman ini, karena setelah itu ada
dari keluarganya Pak Haji, turun temurun dari Liting. orang tua Pak Haji, yang menjadi katakanlah kalau saat ini mungkin jadi pejabat. pejabat atau camat atau bupati, apa kades atau apalah. Iya, kalau camatnya mungkin ada. Siapa tuh Pak? Camat Saifuddin misalnya. Oh, Sarifuddin. Sarifuddin. Oh, itu keturunan anak siapa tuh Pak? Anaknya Abdullah yang dulu bekas juru tulis marga di Raja itu. Abdullah itu anak dari pangeran mana? Dari Jagolano dia. Bukan. Tapi grup Liting dia juga. Dari grup Liting. Maksudnya keturunan pangeran Liting lah. Iya, keturunannya. Tapi dari daerah. Dari Jagolano. Jagolano. Karena cerita tadi Pangeran Liting ada itu tuh dinjong bini di mana-mana. Oh. Jadi istilah kalau sekarang ini anak istri muda. Gitu. Mungkin kalau kita sebut kemungkinan seperti itu Pak Ji. terlalu ya termasuk agak kurang enak lah. Nah, yang pentingnya anaknya seperti itu. Anaknya lah. Tapi di kami ini keluarga Liting itu kami bersatu padu, kompak gitu ya? kompak, ada memusuhi. Ini malah jadi saudara betul. Ada jadi permusuhan karena. Nah, kemudian Pak Haji kembali setelah Pak Sarifuddin menjadi camat, mungkin ada lagi. Jadi Ada kades lagi. atau jadi yang lain? Si Riz Mariani, Riz Mariani siapa itu? saudara saya, pemisahan saya. Aris yang jadi Jadi camat Pemulutan. Oh, tahun berapa tuh Pak Haji? Ya tahun 80 sekian ini lah. Oh, jadi ada lagi. Itu anak siapa tuh Pak Haji? Anak adik bapak yang paling kecil. Oh. bapak yang paling kecil. Jadi lingkungan keluarga kita ini yang di pejabat banyak. Oh, banyak. Cuman karena Ramiza Yakudu. Remijar Yahudu. Itu anak siapa Pak Haji? anaknya Jenderal Riyakudu. Jenderal Riyakudu bininya orang Sriabo. Orang itu Jagolan. bukan dusun. Bukan hubungan Remijar Yahudu tadi ke Pangeran Liting? Maknya itu Asia. Maknya Riyakudu itu. Oh, ibunya Yahudu, Asia namanya. Iya, kira-kira Terus Asia ini anak siapa? maknya lagi yang istri jenderalnya benar. Riyakudu kan ada dua. Jenderal, kalau jenderal yang pertama itu masih bemisanan tengah bapak saya. Sepupu dengan orang tua Pak Haji. Kalau mau lihat dari di mana bisa dapat Liting, dia Liting juga. Cuman dari Tanjung Sejaro ini kotanya. Oh, dia Liting Gerumnya. juga dari Tanjung Sejaro. Kok bisa di Tanjung Sejaro Pak Haji? Kan pangeran itu dulu punya saudara kan banyak. Oh, punya istri tadi banyak juga kan? Soal istri saya nggak tahu deh. Yang penting kalau saudara ada jadi ikatan antara kota-kota di sini nih, pejabatnya loh. Ya. Itu ada kaitan mengait galau itu. Jadi kembali lagi Pak Haji, artinya Riyamizar Yahudu itu keturunan Pangeran Liting. Ibunya dari ibunya. dari ibunya. Ya, kalau ibunya sudah otomatis Ya. Riyamizar Yahudu Kalau keturunan. Riyamizar ibu mau ini membatalkan keterangan ini, dia tunjukkan ini silsilahnya. Oh, nah artinya gini. Ibunya Riyamizar Yahudu itulah ibunya itu adalah keturunan dari Pangeran Liting. Pangeran Liting dari Jadi dalam hal ini kalau misalnya keluarga Riyamizar Yahudu mau membantah, silakan tunjukkan sila-silanya gitu kan. Soalnya kan silsilah itu dari keluarga tadi yang saya sebut apa? Dusun saya tadi? Nilayang. Bukan, Tanjung Sejaro tadi. Nah, itulah istrinya Bayumi, salah satu dulurnya itu. Dulur maknya Riyamizar itu. Oh, jadi saudara dari ibu Riyamizar adalah saudaranya istrinya Bayumi. Oh, istri Bayumi. Kait mengait dia, cuman Jadi istri Bayumi itu bersaudara dengan ibunya Riyamizar. iya, adik abang. Oh, betul betul. Tapi kalau kami ini sepupu Sepupu dengan bapak saya. siapa tuh yang sepupu? Istrinya Riyamizar yang pertama itu. Ibunya. Ibunya. Ibunya Riyamizar itu sepupu dengan orang tua Pak Haji. Iya. Oh, jelas. Karena turunannya dari pangeran Lagi ya, Dek. Pangeran Anwar apa yang
dari tanya sejarah itu. Oh. Nah, grup itu banyak kan jadi orang besar. Siapa lagi itu Pak Haji? Ya banyak lah kalau mau dihitung-hitung dia ini. Edi Santana gimana? Edi Santana itu lain garis tapi masih dari keluarga Liting. Dia ada yang sebelah situ. Bapaknya itu masih sepupu kami juga. Oh jadi Edi Santana yang mantan wali kota Aha. itu keturunan Pangeran Liting juga. Iya. Oh jadi rekan-rekan sekalian banyak sejarah di rumah ini. Iya. Artinya Jenderal Riamizar Yakudu itu ada aliran darah dari Pangeran Liting. Iya. Kemudian mantan wali kota Palembang Edi Santana juga sila-silanya juga ada darahnya dari Pangeran Liting. Soalnya bapaknya itu Animan Ayat, Kolonel Animan Ayat itu. Oh jadi orang tuanya ayahnya Edi Santana. Edi Santana adalah tentara. Kolonel Kolonel itu Animan Ayat Adimat Hayat. dan rem di Lampung. Oh Korem Gatam, Garuda Hitam ya di Lampung, pensiun. pensiun itu anak Bapaknya si Edi Santana. anak siapa tuh? Anak dari pangeran sini juga. Oh, artinya kalau Jenderal Riamizar Yakudu itu dari ibunya. Dari ibunya. Nah, kalau Edi Santana Dari bapaknya. keturunan Pangeran Liting. Liting. Oh, jadi rekan-rekan sekalian, benar-benar kita gali hari ini dari Pak Haji bahwa rumah ini adalah bersejarah, sangat bersejarah. Karena selama 70 tahun bukan dihitung dari 70 tahun saat ini, bukan 70 tahun berkuasa Masa kekuasaan. Pangeran Liting, sehingga Pangeran Liting ini mempunyai keturunan sampai saat ini orang-orang hebat Bertebaran di Indonesia. bertebaran di Indonesia. Di antaranya sudah disebutkan tadi, ada yang jadi camat, ada yang jadi jenderal, ada yang mantan wali kota. Tahun 54 Tahun 5354 ya, adiknya bapak saya itu di Palembang, siapa namanya? namanya Haji Muhammad Yahya. Haji Muhammad Yahya. Itu residen. Presiden itu apa Pak? Residen itu kalau ini sek wali kota. Oh, Jadi kalau aku tembak ke Palembang, apa? Sekretaris wali kota. wali kota. Iya. Sekot ke sekarang. Mungkin juga nggak tahu. Kami Dulu residen, residen yang bagian pemerintahan kota kan? ya, pemerintah kota. Karena diurus oleh residen. Bukan wali kotanya, bukan? Sekretarisnya. Bukan, sekretarisnya. Oh, sekretaris. Apapun juga yang dikerjain oleh pemerintahan kota lewat sekretarisnya. Oh, lewat sekretaris. Zaman dulu. Zaman dulu. Gitu. Itu tahun berapa Pak Ji? Aku ingatnya sekitar tahun 53, 54 lah. Oh, 53. Waktu kami bersawah di sini selama 3 tahun itu, dia udah menjabat sebagai residen di Palembang. Nah, mungkin diusulkan bapak saya supaya pindah aja ke Palembang. Palembang. Nah, kemudian Pak Haji, terakhir orang tua Pak Haji jabat apa? Jabatannya? Jabatan. Setelah tadi selesai dari pesira, kemudian jadi petani, diangkat lagi. Jadi petani, dia bekerja di PT perusahaan PT di perusahaan percetakan Rambang. Rambang milik Bayumi Wahab. Kemudian setelah itu Pensiun. terakhir di situ. Pensiun terakhir. Oh, pensiun di situ. Sementara anaknya membesar. Oh, nah kemudian terus kalau Pak Haji berapa saudara? Pak Haji dari ini 8 bersaudara. 8 bersaudara. Ada yang mewarisi dari orang tua Pak Haji, mungkin jadi pejabat, jadi apa? Kalau pejabat enggak, tapi kalau pemerintahan, bukan pemerintahan, pegawai pemerintah ada. Siapa itu Pak Haji? Ya anak saya jadi pegawai ke Departemen Keuangan. Oh, Departemen Keuangan di Jakarta. Di Jakarta. Saat ini. Saat ini. Oh, terus siapa lagi Pak Haji? Kalau sekarang Mungkin ada ponan-ponaan, ada. kalau grade pegawai negeri itu golongan 1, 2, 3, 4, anak itu golongan 4. Oh, itu Pak Haji. Kalau apa 4. Nah, sekarang maaf saya potong. Pak Haji tinggal di Jakarta. Saya di Jakarta. Oh, jadi Jakarta. Nah, sekarang ke sini dalam rangka Jadi karena terpanggil rumah ini di Facebooknya suka dia masukin ada peninjauan dari dinas sejarah, Dinas Kebudayaan. kebudayaan memang itu. Maksudnya kita juga nggak tahu kan sebagai waris.
Oh, jadi Maksudnya apa? Cuma kita lihat Facebook aja. Cuman yang diwawancarain itu nggak langsung kepada yang tua, ahli waris. yang ahli waris yang punya. Yang punya. Kalau sekarang langsung ke ahli Oh, langsung waris. ke ahli waris. Jadi kalau memberikan keterangan salah nanti bisa dibantah. Ya, keterangan salah, kemudian sila-sila bisa salah juga Pak Haji. Iya. Oh, artinya Pak Haji pulang karena terpanggil rumah ini dalam keadaan dalam terlantar. keadaan tidak terawat, gitu ya. Tidak terawat. Kemudian ada pengecekan dari Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Purbakalanya, Dinas Pak. Purbakala tentang Riset, sejarah gitu kan. mungkin juga. Nah, tentang sejarah, sehingga Pak Haji terpanggil lah untuk apa ya, merehab ya. Iya, karena rumah udah keadaan meroboh. Jadi rumah ini sudah kita rehab sekitar berapa persen Pak Haji? Sekarang ini Nah, mungkin sekitar 60% atau 50% lagi. 60%. Kemudian ini ada tingkatannya Pak Haji. Ini apa maknanya? Yang mana ada tingkatannya? Nah, ini ada tempat kita, terus ada lagi ruangan. Ini tempat apa nih? Dulu itu memang dibikin bertingkat itu karena menunjukkan kasta. Kasta maksudnya Kasta apa? itu jabatan. Jadi dari orang-orang, kalau orang di pemerintahan misalnya dia duduknya di paling atas. Nanti kalau ada pesakitan yang didatangkan ke sana, misalnya maling atau diadilin di rumah itu juga, nggak dibawa ke marga. Cukup diputus, kau kena 2 minggu dipukul benda itu, bende, masyarakat dikelilingin, si anu maling ayam tertangkap. zaman itu, Pak? Iya, tung tuh sudah dicidang, kena hukuman 2 minggu. Oh, jadi kan kalian zaman itu. Apa yang dibolong oleh debatinya itulah hukum. Jadi masyarakat yang mencuri misalnya atau melakukan kesalahan atau melanggar hukum di desa itu, maka diputuskan di rumah ini oleh debatinya. oleh Depati. Jadi diputuskan hukumannya ya di rumah lah. Ya, maksudnya. kalau yang dekat ya di rumah sini. Kalau orang dari Pemulutan misalnya pasti bawa ke Raja. Ya, enggak, maksud saya gini Pak Haji, kalau sekarang kan di pengadilan gitu Pak Haji. Benar. Nah, kalau sekarang kalau dulu tuh pengadilan ya di rumah. Iya, karena pengadilan ada. Belum ada, kan? Karena adat. Oh, pengadilan ada. Nah, kemudian setelah ditetapkannya hukumannya 2 minggu atau 1 bulan, terus satu kampung tuh dikasih tahu Pak Haji. Iya, Bu, di pusat ini Keliling. pasang neng-nong gitu, Pak. Gentungan itu pukul. Aneng suara bende. Oh. Bahwa si anu ini ini maling ayam. Oh, si A maling ayam sudah dihukum selama 2 minggu. 2 minggu. Berarti satu kampung tuh tahu semua. Tahu kan. Waduh, Pak Haji. Saking dia malu ya, dia lari dari kampung ini. Oh, artinya yang kena hukum itu lari. Malu Pak Haji. Lah, dia ngomong siapa? Kau ini maling ayam ya? Kena 2 minggu ya? Itu kalau maling ayam. Jangankan maling ayam. Uang berjalan dari Sikap ke Seri Jabo sampai ke Raja itu merantut ke merantut ke daun pisang. Uang tua dia tidak suyu kena hukum. Oh, zaman itu. Oh, jadi rekan-rekan sekalian, kalau zaman itu seperti kata Pak Haji, kalau kita jalan-jalan dari sini ke Tanjung Raja, ke Seri Jabo, ada ngambil daun pisang. Daun pisangnya kita tarik sedikit, itu dihukum. Kalau dilaporkan ke ini. Dilaporkan ke Depati. Nah, kalau saat ini bukan daun pisang lagi Pak. Sapi dibayar kelebak di sebelah. Sapi. Abang dia tinggal tulang apa kan? Jadi kalau saat ini sapi tinggal tulang. Tidak tahu hukumnya. Tidak tahu hukumnya nih. Ada lagi. Gimana Pak? Tiap Jumat tuh aneng suara bende. Nah, setiap Jumat Pak Haji? Jumat pagi. Diharapkan berkumpul di ke pembersihan lingkungan. Oh, jadi kalau mau pembersihan ini pukul apa nih? Gentung. Bende dibahaskan. Bende ya. Kalau daerah sini bende ya. Sampai saat ini masih itu. Masih bende. Jadi pisang-pisang yang daunnya abang-abang itu dibersihkan. Jadi dah kata yang rumah wong daun waduh, ini salah satu apa ya? Salah satu kebudayaan daerah yang saat ini hilang lengket. Kalau dulu artinya rekan-rekan, saat pembersihan jangankan sampah di bawah, daun pisang yang sudah mati juga itu dibuang. Nah, kalau saat ini Pak, ditalak kan. Nah, kamu buang,
buangnya. Wih, pengaruh itu luar biasa. Nah, perubahan itu luar biasa. Jadi Pak. kalau kau hidup tahun 52 belum hidup Pak. umpamanya ngelihat Tanjung Raja itu Bersih. bukan bersih lagi, kota emas Wih. seperti Bogor. Nah, itu rekan-rekan sekalian, generasi milenial saat ini perlu kita pahami. Ini perlu buat contoh zaman dahulu. Zaman dahulu itu bersih, Bersih. bersih, tidak ada sampah. Ya. Nah, seperti yang Pak Haji sampaikan tadi, saat itu kalau ada depati ngomong ke masyarakat pakai gentongan pembersihan, daun pisang yang mati juga harus bersihkan. Bersih kayak pinggir Tidak jalan. ada sampah sama sekali. Jangan pinggir jalan. Nah, tapi kalau saat ini kata Pak Haji tadi dibiarkan, bahkan sampah di depan rumah. Iya itu. Ya, aku tidak tahu kalau sekarang sih. Kan zaman berubah. Jadi rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, saat ini saya dapat pengalaman yang luar biasa. Oh. Tentang pengalaman Pak Haji tentang Pangeran Liting. Nah, Pak Haji, Apa ya? berhubung waktu sudah, Ya. mungkin Pak Haji ada aktivitas, Ya. dan mungkin terus mau melanjutkan. Ya. Ini sampai 100% selesai Pak Haji, rumah ini? Insya Allah, aku udah banyak jaminnya. Karena yang nak benar cuma dewean. Oh. Kalau ada yang di luar sana mau membantu Pak Haji, misalnya dari pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Itu lebih bagus lagi. Oh, lebih bagus lagi, Pak Haji. Ada Pak sambutan dari desa pemerintah. Wah, Tapi kami nggak mengharapkan benar. Oh, nggak mau. Kalau namanya kita itu kita mengajarin diri kita tuh selalu mengharapkan pertolongan orang lain. Ya. Biar pemerintah juga kalau misalnya mau ikhlas sampaikan aja. Kalau enggak ya kami bersihkan sendiri. Oh ya. Itu. Jadi rekan-rekan sekalian, Pak Haji saya ucapkan terima Ya, kasih sudah berkenan menjadi narasumber Ya. karena Pak Haji adalah salah satu keturunannya langsung. Ya. Maka kami pikir sudah kami rencanakan memang Pak Haji yang tepat untuk kami. Jadi wawancara. Nah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu buat Pak Haji. Ya. Mungkin ada pesan buat generasi saat ini Pak Haji? Ya, pesan saya kalau mau ngikutin pola pemerintahan lama itu nggak mungkin. Ya. Jadi apapun juga dalam pemerintahan yang baru ini gerakan mengenai penyuluhan kesehatan, penyuluhan mengenai kebersihan dan lain sebagainya. Ya kita mau ikut siapa lagi kalau bukan ikut pemerintah kita. Oh, ya. Jadi lebih bagus kita tuh siapa yang memimpin itulah yang harus kita turutin. Ya. Secara nggak langsung. Jadi jangan ngerasa dipimpin sama bukan keluarga terus kita antipati, nggak boleh. Harus membantu kelancarannya gimana. Daripada dijajah orang asing. No. Lebih baik dijajah orang sendiri. Iya. Jadi rekan-rekan, itu pesan dari Pak Haji. Kita harus taat dan patuh pada pemimpin, tapi pemimpin yang benar Pak Haji. Iya dong. Kalau pemimpin tidak benar gimana? Jangan. Sebenarnya kita ini semua sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin Ya, pada aturan Allah itu setiap manusia memimpin dirinya sendiri. keluarga gitu. Keluarga. Kalau itu udah benar, harapan selanjutnya bisa memimpin orang lain juga. Kalau memimpin keluarga saja tidak beres Pak Haji? Iya nggak beres semua mah. Ya. Oke. Ya, ya. Ini ngobrol sama Pak Haji tidak habis-habis karena asik kayaknya. Oh, ada kita keasikan bertukar, sendiri. apa? Bukan bertukar, kita menggali pengalaman beliau tentang Pangeran Liting. Jadi rekan-rekan sekalian, sangat bersejarah sekali rumah ini. Tempatnya di Desa Sungai Pinang 1, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ada Pangeran Liting yang pernah berkuasa beserta keluarganya selama 70 tahun. Demikian rekan-rekan sekalian, bincang-bincang saya dengan Pak Haji, keturunan nasab ya. Karena nasab itu langsung kan, keturunan nasab dari Pangeran Liting. Demikian, sampai jumpa di lain tempat dan lain waktu yang kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.